Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Sutoto Nugroho, dosen di jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Dan pada video kali ini, kita akan belajar menggunakan Canva. Nah, Canva ini salah satu topik pembahasan pada mata kuliah literasi digital. Canva ini sangat bermanfaat karena dunia edit mengedit sangat populer saat ini dan kita membutuhkan suatu tool atau media atau platform yang bisa memudahkan kita. Dan menurut saya Canva ini sangat simple dan juga fiturnya sangat banyak. Oke, kita langsung praktek saja bagaimana menggunakan Canva. Ya, ini Canva karena dia open source. Jadi kita langsung saja ke canva.com gitu ya. Oke. Nah, ini kebetulan saya sudah berlangganan yang premium. Kemudian mungkin nanti kalau misalkan teman-teman yang belum premium itu fiturnya akan sedikit berbeda ya. Oke. Nah, ini kita akan mencoba gitu. Nah, ini di sini akan ada berbagai pilihan. Ini di sini desain-desain yang pernah dibuat atau mungkin desain-desain terakhir dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan membuat suatu desain, kita pilih di sini ya. Create a design. Kemudian misalkan education presentation. Nah, ini akan refer ke halaman baru ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat size yang berbeda, ini bisa di resize di sini. Ini untuk resize. Nanti nanti kita bisa resize tergantung. Nah, ini biasanya untuk akun yang belum premium itu tidak bisa resize. Nah, ini ada template-template ya. Misalkan kita menggunakan template salah satunya. Nah, misalkan ini ya, kita contoh saja. Nah, ini pelajaran IPA. Terus kemudian kita ingin mengganti fontnya. Ini fontnya juga pilihannya sangat banyak dan bagus-bagus. Di sini ada contohnya. Nah, ini contoh-contoh ya. Misalnya kita ingin buat ini, tapi kita nggak tahu ini font apa. Nah, ini bisa diklik dulu, biar tahu ini fontnya apa. Oh, ini ternyata Carlson misalkan. Oke, kita pilih aja dari sini, misalnya Carlson. Di sini ya, di sini di font ini kita pilih. Nah, ini juga, oh ya, yang paling penting dalam Canva ini kita harus connect dengan internet karena ini open source, beda dengan yang lain mungkin seperti misalnya Photoshop atau Corel ya yang dia bisa diinstal tanpa internet. Oke, ini mungkin ya bisa kita skip saja ya. Yang penting ini ada pilihan atau mungkin mau mengedit di sini juga boleh. Misalnya ini kita taruh lalu kita ingin edit gitu ya. Kita edit tulisan sesuai keinginan kita, misalkan apa gitu ya, itu boleh juga. Nah, seperti itu. Ini mengecilkan, tinggal tarik aja di ujung, terus kita misalnya kan ganti dengan apa, kita ini mau diedit juga bisa, nanti fontnya bisa diganti sendiri. Nah, ini misalnya kita ganti ini ya. Oke, nah gitu misalkan, atau oh kurang cocok, kita ganti yang lain juga boleh begitu. Oke, nah ini untuk gonta-ganti font seperti itulah ya. Oke, terus kita juga bisa mengganti warnanya di sini. Ini ada, ini warna tulisannya, misalnya kita ganti seperti ini. Nah, terus ada yang menarik lagi di Canva ini ada style namanya. Nah, style ini kita bisa, nah seperti ini. Ini dia akan sudah sesuai sendiri warnanya. Kita bisa shuffle. Nah, ini biasanya lebih menarik karena komposisi warnanya itu kan sudah sangat disesuaikan gitu sama Canva. Misalkan mau tema yang lain juga boleh. Nah, ini style ini sangat membantu mempercantik ya, mempercantik desain kita. Nah, itu kan cantik sekali. Oke, terus selain itu kalau misalnya kita ingin mengupload suatu
logo atau apa, nah itu bisa nanti di-drag di sini. Dari komputer kita di-drag ke sini, gitu. Atau misalkan kita mau menambah elemen, kita ingin dikasih apa. Nah, ini bisa ditulis aja di sini. Misalnya kita mau dikasih komponen listrik, elektrik, ya misalkan electricity atau apa terserah. Nah, ini misalnya mau dikasih tinggal di drag aja, ya kan? Bisa. Warnanya pengen diganti, dan diganti aja langsung di sini. Nih, misalnya warnanya mau diganti yang lain. Nah, bisa. Atau mungkin dikasih elemen-elemen yang lain, misalkan cloud, atau apalah, terserah ya. Karena kan biasanya mendesain itu kita butuh suatu tema, temanya apa. Nah, itu kita bisa ganti-ganti gitu ya. Oke, misalkan kita mau resize tadi ya, di sini saya ganti size-nya menjadi 1000. Misalnya kotak ini misal ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini bisa resize langsung, nah seperti itu. Misalkan ingin jadi kotak, biasanya buat profil picture atau apa gitu kan. Oke, nah itu kurang lebih fitur-fitur pentingnya ada di sini ya. Tinggal sisanya bagaimana kita bisa mempercantik desain kita agar bagus. Tapi intinya ini sangat mudah ya. Buat pemula pun sangat mudah, sangat disarankan. Oh ya, misalnya ingin add page, nah itu bisa di sini. Atau mau ini kan temanya sama ya, atau mau diapakan gitu, itu duplikat. Misalnya terus ini diganti-ganti tulisan yang lain, misalkan ini pelajaran saya ganti menjadi eh, apa begitu, topik. Nah, itu juga bisa. Untuk copy paste gambar misalnya, ini mau saya duplikat, nah ini bisa Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, ini bisa seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Sisanya tinggal bagaimana dipercantik sendiri dan juga dipelajari lebih lanjut, karena di Canva ini banyak yang bisa dipelajari, gitu ya. Oke, mungkin sekian pembahasan mengenai Canva yang saat ini booming dan juga ini sangat user friendly. Jadi sangat mudah sekali buat teman-teman yang mungkin kebingungan cara ngedit, saya sangat recommended untuk menggunakan canva.com ini ya. Mungkin bisa juga mempelajari lebih lanjut secara mandiri karena desain ini kan berhubungan dengan art ya, dengan apa jiwa kita gitu. Jadi setiap orang memiliki jiwa seni yang berbeda-beda. Jadi hasilnya bisa berbeda-beda walaupun platformnya sama. Oke, terima kasih. Saya Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.